Ini sorohnya apa ya? Mohon maaf. Pasak. Pasak. Ini soroh pasak dari Sang Empu tadi sudah mupe saksi. Saya hanya ingin meyakinkan kepada Nyame Semeton Hindu Bali dan seluruh Indonesia bahwa kami secara sekala dan iskala meyakini kebenaran dari alam semesta di tanah Bali, bahwa ketika kebenaran di tanah Bali, Ibu Pertiwi Ida Betara Betari pasti akan membela yang benar. Jadi yang dijagi mau bawa asar haresa, yang tan ya ngiring keluar. Dan Irang nala kering mana ham sarang wajan. Keras gitu. Sing nak mulu macu kene mulu kene. jagi kau dan bawa semua, yang tan ya kenan keluar ya. Ngebahasan puniki. Dapur Keluar ke. Kendana tengah aja nah video terus kenaan kan terus semua nggih. Niki kena. Enggak kuku Kena kuku sekali dia. Ah, geres kena angkat nek. Wong pegat. Terus. Ah, mangken sira nemen kali. Sira lainnya. Wong pegat. Malih, sira malih kendana. Kene mangken nomornya. Kelabu kemana kedunya mana saya kecepatan Pak? Bodoh, cuma cecer. Nek ben. Nek malah enggak.
Terus pengadi abu je. Dan leluhur saya, mungkin anak saya menyampaikan sesuatu itu. Mungkin saya nambahin mau kaitannya dengan meminta keadilan agar siapa yang jahat terhadap para leluhur di sini diberikan hukuman dan dikutuk serta dia akan mendapatkan kesusahan 7 turunan, kan begitu, itu inti dari juga permohonannya. Artinya pihak keluarga juga berani meyakinkan bahwa keluarga ini benar. Benar. Kalau salah berani dikutuk. Berani dikutuk. Kebenaran ini yang saya minta. Saya membela ini, kita dari Yayasan Ksatria Keris Bali membela dengan tulus, Pak. Jangan sampai kita membela salah. Jadi kita hadir di sini untuk meyakinkan bahwa apa yang tadi dilaksanakan upacara dengan adanya Sang Empu, ini sorohnya apa ya, mohon maaf? Pasak. Ini soroh pasak dari Sang Empu tadi sudah mupesaksi. Saya hanya ingin meyakinkan kepada Nyama Semeton Hindu Bali dan seluruh Indonesia bahwa kami secara sekala dan niskala meyakini kebenaran dari alam semesta di tanah Bali, bahwa ketika kebenaran di tanah Bali, Ibu Pertiwi Ida Betara Betari pasti akan membela yang benar. Jadi di sini dengan saksi beliau mengadakan upakara, yaitu memohon guru piduka pengampunan dosa kepada leluhur dulu. Setelah itu memohon anugerah, meminta kebenaran dan keadilan, kan begitu. Sehingga siapapun yang tidak adil dan serakah mengambil tanah yang bukan haknya akan terkutuk, 7 turunan akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Begitu, setuju? Setuju. Ya, mungkin ada tambahan dari bapak-bapak media. Ada tambahan dari Kadek sendiri. Kalau tambahan dari saya sendiri, semoga apa yang kegiatan hari ini seperti yang sudah beliau Bapak Jero Ismaya juga berikan, saya di sini juga atas seluruh keluarga mengharapkan sebenarnya keadilan setinggi-tingginya dari restu dari Ide Sang Yang Widiwasa dan leluhur kami hari ini, semoga menyertai, dan kasus yang kami jalani Astungkara semoga mendapatkan jalan yang cerah, dan siapapun pihak-pihak yang bermain demi kepentingannya karena ada kasus seperti ini, mafia tanah, mafia hukum, semogalah Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pelajaran lewat upacara yang kami lakukan hari ini. Yaitu, Bagaimana kalau tidak mengakui? itu. Ya, mohon maaf saya tambahin sedikit. Dari kenapa kita hadir, karena kita memang sudah mengawal, kan kita sudah tahu perjalanan kebenaran untuk mencari titik benar di tanah Bali. Kami dari Yayasan Ksatria Keris Bali ini tulus, jadi mupesaksi juga di sini. Kita tidak ada dinego untuk dapat uang per orang, itu tidak ada. Demi Salang Betara, demi Ibu Pertiwi di sini tidak ada. Kami bernegosiasi untuk membela. Yang jelas kami membela karena ada rasa kepedulian, ada rasa prihatin, dan ada rasa kebenaran yang kami lihat terhadap saudara kami dizolimi di tanah Bali. Makanya dengan upacara Sang Empu sudah melaksanakan ritualnya, kita percaya tanah Bali. Mungkin siapapun di Indonesia yang pernah menginjak tanah Bali percaya dengan sakralnya tanah Bali. Dan sakralnya tanah Bali jangan pernah dipermainkan dan jangan pernah tidak dihargai, karena ini adalah tanahnya Ide Betara Betari, tanahnya Ibu Pertiwi, tanahnya Lelangit yang ada di tanah Bali, yang akan kami mohon untuk menjaga tanah Bali kami. Dan kami dari Yayasan Ksatria Keris Bali dengan slogan kami adalah Ksatria Keris Bali! Ngayah, 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 sukses! Kami ingin ngayah dan kami ingin sukses. Swaha, terima kasih, itu aja dari kami. Ya. Kami akan mengawal terus sampai perjalanan ini betul-betul mendapatkan keadilan. Jadi kami berusaha, kami tidak mau sesumbar biar tidak salah sama alam semesta. Apa yang terjadi ke depan juga kami tidak tahu. Kami akan berusaha mengawal semampu kami dan sebisa kami untuk mengawal sampai dengan mendapatkan keadilan. Semoga keadilan itu berpihak kepada yang benar dan Tuhan tidak akan tidur terhadap keadilan yang akan dicari oleh umatnya yang mencari keadilan itu. Tuhan tidak pernah tidur. Ini dia akan dibuktikan. Karena bagi saya
Saya takut kalau melihat upacara-upacara seperti ini, apalagi lagi kusruk, apalagi ada yang sampai kerauhan tadi ya, dengan suasana ini seperti di sini. Saya berharap bapak-bapak yang terlibat dalam urusan ini mungkin bisa sadar dari upacara ini, karena upacara ini sangat sakral. Siapapun dia pasti. Seperti saya waktu pertama hadir ke melayat ke almarhum ya, alumah yang meninggal waktu habis eksekusi. Kalau saya terinyo ya, apalagi dengan upacara ini, kalau saya sendiri ngeri saya lihat. Ini upacara yang betul-betul bagi orang Bali sangat sakral ya. Pengayoman hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang lagi ditunggu oleh orang-orang ini? Ya, industri hukumnya tolong sekarang dibawa ke fakta yang benar yang terjadi, apa yang terjadi di sini di keluarga ini. Ya, apa kita mau menunggu korban-korban yang lain? Misalnya eksekusi diadakan, keluarga ada yang bunuh diri gitu di sini. Nah, terus apakah akan terjadi di negara ini? Kan banyak orang asing yang datang melihat. Ya, untuk syukur tanggal 23 itu tidak terjadi eksekusi. Kalau terjadi eksekusi, orang asingnya datang, apa katanya terhadap negara kita? Ini tiang harap penegak hukum, lembaga-lembaga negara turun, ya cari fakta-fakta yang di sini. Itu yang beliau ini mau, karena ini bapak ini lagi sakit sekarang lagi, ya. Jangan menunggu lagi keluarga yang lain, ya. Dan harapannya tidak ada eksekusi lagi, Pak ya. Yang ada adalah keadilan untuk melihat fakta kenyataan yang sebenarnya, kan begitu. Harapannya kita di sini, keluarga pun tidak mengharap ketika ada eksekusi kemungkinan korban akan jatuh lagi. Nah, itu harapannya tidak terjadi. Dan lagi yang tambahin, ini kan masyarakat Bali mulai bergerak. Yang dengar lagi ada beberapa pengacara, advokat akan berkumpul bersatu, akan melapor ke Polda Bali atau kemana saya tidak tahu. Ya, kalau bagi saya, ya mudah-mudahan bapak-bapak yang terkait dengan kasus ini bisa sadar, bisa disadarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena kita negara beragama. Itu yang Tiang harapkan. Kalau Tiang sendiri, karena Tiang melihat orang Bali, Tiang sebagai orang Bali, kalau saya diam kan salah saya. Ya, percuma Tuhan memberikan saya sehat, saya bisa berbuat, kalau saya diam salah saya. Makanya terserah apa mau diadakan, mediasi kayak apa namanya, kayak perdamaian, kayak silakan. Keluarga yang menentukan, bukan kami yang menentukan. Kalau keluarganya sudah senang, ya mau dikasih berapa atau gimana, ya terserah. Kami cuma jangan terjadi pengambilan paksa, eksekusi itu yang saya tidak mau. Ya, seperti apa katanya Jero Bima, ya apapun kami berbuat, kami tidak akan diam. Ya, hanya sekian dari ya.